Seorang pria berkendara dengan mobilnya menuju ke sebuah tempat yang bahkan dia sendiri tidak pernah terfikirkan untuk pergi ke sana. Setelah berjam-jam menempuh perjalanan jauh dan tidak menemukan satupun bentuk kehidupan lain, pria itu mulai menerobos sebuah bariket serta papan peringatan yang memintanya untuk berhenti. Mengabaikan peringatan tersebut dan melangkah lebih jauh, pria itu seketika dibuat terkejut ketika mendapati ujung dari dunianya dipenuhi dengan garis metrik kasar yang menandakan bahwa sebenarnya selama ini dia hidup di dalam sebuah simulasi komputer. Halo para penghuni planet manapun yang ada di seluruh alam semesta, kembali lagi di Lazy Movie dan selamat datang di dalam plot film fiksi ilmiah berjudul The 13th Floor. Saat itu, tahun 1937 di Los Angeles, seorang pria tua bernama Hannon Fuller terlihat sedang menulis surat yang rencananya akan dia tunjukkan kepada seorang pria bernama Douglas Hall. Dia kemudian menitipkan surat tersebut kepada seorang bartender kepercayaan yang bernama Aston untuk tetap menyimpan surat itu hingga seseorang bernama Douglas datang mengambilnya. Akan tetapi, tepat setelah Fuller pergi, Aston secara diam-diam membuka surat itu dan menjadi cukup terkejut setelah membaca isinya. Sementara itu, Fuller kembali ke rumah dan mulai berbaring di samping istrinya. Namun tepat ketika dia menutup matanya, sesuatu terjadi yang membuat Fuller kemudian terbangun di sebuah lab komputer yang ada di tengah kota Los Angeles dengan setting waktu di tahun 1997. Hal ini mengungkapkan bahwa dunia tahun 1937 yang baru saja dia kunjungi hanyalah sebuah simulasi realitas virtual yang mampu memberikan sebuah pengalaman sempurna mengenai keadaan di masa lalu kepada setiap orang yang mengunjunginya. Dan meskipun merupakan dunia simulasi, namun semua karakter yang ada di sana sama sekali tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya hanyalah sebuah program komputer. Orang-orang dari dunia nyata bisa masuk ke dalam dunia simulasi dengan cara memindahkan kesadarannya ke dalam sebuah karakter yang diinginkan. Dan dalam waktu tertentu, mereka bisa mengendalikan karakter tersebut dan melakukan apapun yang mereka sukai. Di adegan berikutnya, Fuller yang baru saja bangun dari dunia maya dengan hati-hati meninggalkan apartemennya untuk kemudian pergi ke sebuah bar, di mana dia menggunakan telepon umum yang ada di bar tersebut untuk berusaha menghubungi Douglas. Namun di saat yang bersamaan datang seorang pria misterius dari balik pintu yang membuat Fuller bergegas untuk mengikuti pria tersebut. Akan tetapi ketika berada di luar bar, pria misterius itu tiba-tiba menikam Fuller menggunakan pisau dan membunuhnya di tempat. Keesokan paginya, Douglas yang terbangun dari tidurnya segera dibuat terkejut setelah mendapati ada salah satu pakaiannya yang telah berlumuran darah. Yang tentunya hal ini membuat Douglas menjadi sangat kebingungan karena dia sama sekali tidak bisa mengingat apa yang telah dia lakukan di malam sebelumnya. Di saat yang sama, Douglas mendapat telepon dari seorang detektif bernama Mike Bain yang memintanya untuk segera datang ke kantor polisi. Karena pagi ini, Fuller yang ternyata adalah bos di tempat Douglas bekerja ditemukan telah meninggal karena dibunuh secara brutal. Dan detektif McBain yang menaruh kecurigaan kepada Douglas kemudian membawanya pergi ke rumah Fuller guna mencari petunjuk. Di sini terungkap bahwa Douglas memiliki hubungan kerabat yang cukup dekat dengan Fuller dan saat ini mereka sedang mengerjakan proyek yang bisa dibilang cukup rahasia mengenai sebuah simulasi dunia virtual dengan setting waktu di tahun 1937. Di rumah Fuller sendiri, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan seorang wanita muda bernama Jen yang mengaku sebagai satu-satunya anak kandung Fuller. Dan dia baru saja datang dari Paris setelah beberapa hari sebelumnya sempat membuat janji dengan Fuller untuk bertemu di rumah ini. Namun ketika Jen datang, ternyata Fuller diberitakan telah meninggal karena dibunuh oleh seseorang misterius. Untuk itu, detektif McBain segera menginterogasi Jen guna mencari informasi lebih lanjut. Sedangkan Douglas sendiri kemudian pergi ke lantai 13 yang ternyata merupakan ruangan lab komputer, tempat di mana mereka sedang mengerjakan proyek dunia simulasi dengan setting waktu tahun 1937. Di sana, Douglas bertemu dengan rekan kerjanya Jason Whitney yang terlihat cukup bersedih dengan kabar kematian dari bos mereka. Jason juga mengungkapkan bahwa sebelumnya Fuller secara diam-diam telah menguji simulasi virtual tahun 1937 yang saat ini sedang mereka kerjakan. Hal ini tentu membuat Douglas menjadi cukup terkejut karena simulasi tersebut seharusnya baru bisa mereka uji coba dalam beberapa bulan ke depan.
Setelah itu, Douglas yang kembali ke rumah dan membuka pesan audio di teleponnya kembali dikejutkan dengan pesan dari Fuller yang mengaku telah menemukan sesuatu mengenai sebuah kebenaran yang sangat luar biasa. Dan dia telah dengan sengaja meninggalkan sebuah surat untuk Douglas di dalam dunia simulasi virtual tahun 1937 karena Fuller takut jika kematiannya sendiri sudah cukup dekat. Atas pesan tersebut, Douglas bergegas untuk kembali ke lab komputer dan segera memberitahu Jason mengenai pesan yang ditinggalkan oleh Fuller. Dia juga sempat menganalisa semua karakter yang dijumpai oleh Fuller di dalam dunia virtual sebelum kemudian mengungkapkan keinginannya untuk masuk ke dalam dunia tersebut demi mencari pesan yang ditinggalkan oleh Fuller. Jason sempat menentang keinginan ini karena bisa sangat membahayakan bagi Douglas sendiri. Namun setelah Douglas menceritakan bahwa semua bukti pembunuhan Fuller kini mengarah kepadanya dan bahkan dia sendiri sempat tidak bisa mengingat apa yang telah dia lakukan, hal ini membuat Jason akhirnya memutuskan untuk membantu Douglas namun hanya dengan jangka waktu selama 2 jam. Segera setelahnya, Jason memindahkan kesadaran Douglas ke sebuah karakter bernama John Ferguson yang bekerja sebagai pegawai bank di dalam dunia virtual tahun 1937. Awalnya, Douglas yang kini menguasai karakter Ferguson sempat terlihat cukup kebingungan dan berusaha untuk memproses semua yang terjadi. Dia juga cukup terkejut dengan representasi kota yang sangat akurat yang membuatnya tersenyum untuk sementara waktu. Setelah mengambil waktu istirahatnya, Douglas pergi menemui Grierson, seorang sejarawan yang karakternya pernah digunakan oleh Fuller untuk mengunjungi dunia ini. Dalam percakapan mereka, Douglas dikejutkan dengan pengakuan dari Grierson yang sama sekali tidak mengingat pernah menulis surat apapun kepadanya. Hal ini mengungkapkan bahwa begitu seseorang keluar dari dunia simulasi ini, karakter yang dipakai akan langsung melupakan peristiwa yang terjadi dan akan cukup kesulitan untuk bisa mengingat semua yang dilakukan ketika sedang di bawah kendali. Tidak berhasil dengan Grierson, Douglas lantas menemui karakter lain yang kemudian mengarahkannya kepada seorang bartender bernama Jerry Aston yang bekerja di Wilshire Grand Hotel. Yang secara mengejutkan, di sini Douglas menyadari bahwa Aston memiliki kemiripan dengan wajah Jason. Douglas kemudian bertanya kepada Aston apakah Fuller pernah meninggalkan pesan untuknya. Namun Aston berpura-pura tidak tahu dan menyangkal pernah menerima pesan apapun. Yang sepertinya hal ini disebabkan karena Aston telah membaca surat yang dititipkan oleh Fuller mengenai kebenaran dari dunia ini. Di saat yang bersamaan, Douglas yang tiba-tiba saja merasakan keanehan pada tubuhnya segera pergi ke toilet dan sempat menderita kejang-kejang. Sebelum kemudian tubuh Ferguson jatuh tidak sadarkan diri dan Douglas kembali ke dunia nyata di lab komputer tahun 1997. Douglas Hall. Hey man, you alright? Ternyata hal ini disebabkan oleh Jason yang dengan sengaja menarik kembali kesadaran Douglas karena memori link transfer milik Douglas serta Ferguson mulai saling tumpang tindih. Yang jika Jason tidak segera bertindak cepat, ada kemungkinan kesadaran Douglas akan selamanya terjebak di dalam karakter Ferguson. Meski begitu, Douglas dengan senyum lebarnya segera berbagi pengalaman kepada Jason dan mengklaim bahwa dunia virtual yang mereka ciptakan bisa berfungsi dengan sangat baik. Sementara itu, di dalam dunia simulasi tahun 1937, Aston mulai semakin menyadari ada yang tidak beres dengan dunianya. Setelah kini, sosok yang sebelumnya mengaku sebagai Douglas dengan terang-terangan menyatakan bahwa namanya adalah John Ferguson, yang sama sekali tidak bisa mengingat tentang bagaimana dia bisa sampai di tempat ini. Kembali ke dunia nyata di tahun 1997, seorang pelayan dari bar tempat Fuller dibunuh bernama Tom Jones mendatangi kantor lab komputer dan meminta berbicara dengan Douglas secara pribadi. Di mana dalam pembicaraan itu, Tom menyebutkan bahwa seseorang yang telah membunuh Fuller tidak lain dan tidak bukan adalah Douglas sendiri karena dia menyaksikan langsung kejahatan itu terjadi. Sehingga Tom meminta tebusan sejumlah besar uang kepada Douglas untuk membuatnya tetap tutup mulut dan tidak membocorkan hal ini kepada polisi. Yang tentunya secara alami Douglas cukup kebingungan karena dia sama sekali tidak mengingat pernah membunuh Fuller. Namun di saat yang sama, tiba-tiba sesuatu mengambil alih kesadaran Douglas yang seketika itu membuat Tom memutuskan untuk melarikan diri. Seolah melupakan kejadian tersebut, Douglas kemudian mengajak Jen makan malam untuk menceritakan mengenai pesan yang ditinggalkan oleh Fuller kepadanya.
Dan dari sini terlihat jelas bahwa keduanya sudah mulai menyukai satu sama lain, sehingga Jen menyarankan agar Douglas lebih baik menjauh dari semua masalah ini sebelum dia berakhir seperti ayahnya. Douglas lantas berterima kasih atas perhatiannya sebelum kemudian keduanya mulai berdansa dan masuk ke dalam hubungan yang lebih dalam. Setelah makan malam romantis tersebut, Douglas yang sedang tidur di rumahnya dikejutkan dengan beberapa petugas keamanan yang menangkap serta membawanya ke kantor polisi atas tuduhan telah melakukan pembunuhan terhadap Tom Jones. Detektif McBain mengungkapkan bahwa sebelumnya Tom sempat datang ke kantor polisi untuk memberikan pernyataan bahwa dia melihat Fuller pergi bersama Douglas pada malam dia dibunuh. Beruntung di keesokan paginya, Jen muncul di kantor polisi dan membebaskan Douglas dari tuduhan pembunuhan. Karena Jen memiliki jaminan serta bukti kuat yang menunjukkan bahwa Douglas sedang bersamanya pada malam Tom dibunuh. Dan meskipun Jen yakin bahwa Douglas tidak bersalah, namun Douglas sendiri merasa hanya karena dia tidak bisa mengingat apapun bukan berarti dia pelakunya. Sehingga Douglas bergegas kembali ke lab komputer untuk sekali lagi memindahkan kesadarannya ke dalam karakter John Ferguson yang ada di dunia virtual demi mencari jawaban. Dia kembali pergi menemui Grierson dan sempat mendapatkan penolakan karena hari itu sudah larut malam. Namun setelah Douglas berjanji untuk mengungkapkan penyebab mengapa terkadang dia terbangun di tempat yang tidak diketahui, Grierson pun menyetujuinya. Setelah itu keduanya pergi ke Wilshire Grand Hotel, di mana Grierson mengungkapkan bahwa dalam 3 hari terakhir dia mengalami kilasan ingatan aneh mengenai dirinya yang sering pergi ke hotel ini tanpa alasan yang jelas. Mendengar hal tersebut, Douglas menjadi cukup senang dan mulai menekan Grierson untuk mengingat apakah dia pernah memberikan surat ataupun catatan kepada seseorang. Beruntungnya tidak butuh waktu lama bagi Grierson untuk bisa mengingat bahwa dia pernah memberikan surat kepada seorang bartender bernama Aston. Namun tepat sebelum Douglas pergi menuju counter, dia mendapati Aston lebih dulu melarikan diri sehingga Douglas pun mengejarnya hingga sampai ke ruangan basement. Sayangnya di sana Aston telah menyiapkan pistol dan menuntut Douglas untuk menceritakan mengenai apa sebenarnya yang terjadi pada dunia ini. Karena sebelumnya Aston memperhatikan bahwa Douglas telah bertukar tubuh dengan Ferguson, serta surat yang ditinggalkan oleh Fuller membuatnya menyadari bahwa semua yang ada di sekitarnya sebenarnya tidaklah nyata. Aston dapat mengetahui hal ini karena dialah orang yang berhasil menemukan ujung dunia yang masih dipenuhi dengan garis metrik kasar yang membuktikan bahwa dunia ini hanyalah simulasi komputer. Fakta ini tentunya membuat Douglas kebingungan tentang mengapa Fuller menuliskan surat berisikan batasan simulasi kepadanya, karena sebenarnya Douglas sendiri juga telah mengetahui hal ini. Namun sebelum Douglas bisa mengatakan apa-apa, Aston mengancam akan membunuhnya karena telah mengacaukan pikiran orang dan mencoba menenggelamkan Douglas ke dalam kolam. Beruntungnya Jason datang tepat waktu untuk menyelamatkan tubuh asli Douglas yang terlihat sedang mengalami kejang. Tentunya kejadian ini membuat Douglas terguncang dan segera menyatakan bahwa proyek simulasi tahun 1937 adalah sebuah kesalahan dan Douglas memutuskan untuk segera menutup proyek ini. Yang tentunya keputusan tersebut membuat Jason kecewa. Setelahnya Douglas pergi menemui Jen di hotel, namun di sana dia mendapati bahwa Jen ternyata telah melakukan check out. Detektif McBain yang ternyata juga datang untuk menemui Jen lantas mendekati Douglas dan mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Di mana dalam penyelidikannya ternyata Fuller tidak pernah memiliki anak perempuan dan tidak ada satupun wanita bernama Jen Fuller yang pernah tinggal di Amerika maupun Paris. Sehingga hal ini menjadi cukup membingungkan tentang siapa sebenarnya Jen Fuller. Setelah beberapa saat, Douglas kemudian menyuap seorang supir hotel untuk mendapatkan alamat terakhir tempat di mana dia menurunkan seorang wanita yang mengaku sebagai Jen Fuller. Sampai di tempat tersebut, Douglas diarahkan ke sebuah supermarket tempat di mana dia bertemu dengan seorang kasir bernama Natasha Molinaro yang memiliki wajah serta bentuk tubuh yang sangat mirip dengan Jen Fuller. Dan meskipun Natasha mengaku bahwa dia tidak pernah mengenal Douglas ataupun perusahaan dari Hannon Fuller, namun dia merasa ada suatu hubungan yang aneh dengan Douglas. Yang pada akhirnya, hal ini pun membuat Douglas akhirnya menyadari bahwa Los Angeles tahun 1997 yang selama ini dia anggap sebagai dunia nyata sebenarnya juga adalah simulasi komputer lainnya. Hal ini juga terbukti ketika Douglas memutuskan untuk pergi ke suatu tempat di mana dia tidak akan pernah berpikir untuk mengunjunginya. Dan di sanalah dia menemukan ujung dunia dengan garis metrik kasar dari sebuah simulasi komputer.
Dan surat yang ditinggalkan oleh Fuller di dunia simulasi tahun 1937 ternyata adalah untuk menjelaskan kepada Douglas bahwa dunia yang selama ini mereka tinggali sebenarnya juga sebuah dunia virtual. Sementara itu, detektif McBain yang mencapai supermarket Natasha mulai mengonfrontasinya atas identitas Jane Fuller. Namun karena Natasha tidak mampu mengingat dan mengerti apa yang dia katakan, hal ini membuat McBain menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan dunia ini, sehingga dia memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Berselang beberapa waktu kemudian, Jane Fuller kembali ke dalam tubuh Natasha dan lantas menghubungi Douglas untuk kemudian membuat janji temu di kantor Fuller. Di sana, Jane menjelaskan bahwa sebenarnya ada ribuan dunia simulasi. Namun, dunia tahun 1997 ini adalah satu-satunya simulasi yang mampu menciptakan simulasinya sendiri. Sehingga dunia tahun 1937 yang diciptakan oleh Fuller serta Douglas tidak bisa terhubung dengan dunia simulasi lainnya. Dan menurut Jane, dunia yang sebenarnya saat ini berada pada tahun 2024, di mana di sana dia memang adalah anak kandung dari Fuller. Lebih lanjut, Jane menjelaskan bahwa sebenarnya Douglas-lah yang telah membunuh Fuller di dunia ini. Namun tindakan itu tidak sepenuhnya kesalahan Douglas, karena karakter Douglas waktu itu dikendalikan oleh David yang merupakan suami asli Jane di dunia nyata tahun 2024. Pada awalnya, David adalah pria yang sangat baik ketika pertama kali mereka bertemu. Namun seiring berjalannya waktu, sesuatu mulai terjadi kepadanya, di mana David mulai menggunakan dunia simulasi sebagai taman bermain untuk membunuh orang-orang sebagai kesenangan pribadinya. Sementara itu, di lab komputer lantai 13, Jason yang penasaran mengenai isi dunia virtual tahun 1937 lantas menggunakan perangkat untuk memindahkan kesadarannya ke dalam tubuh Aston. Namun sayangnya, di sana Jason akhirnya terbunuh karena tertabrak oleh sebuah mobil. Dan hal ini tanpa sengaja membuat kesadaran Aston dari dunia virtual 1937 berpindah ke dalam tubuh Jason yang berada di tahun 1997. Mendapati lingkungan baru yang lebih futuristik tentunya membuat Aston menjadi terpesona, sehingga perilaku anehnya ini membuat seorang petugas keamanan segera melaporkannya kepada Douglas, yang saat itu tengah berada di tempat tidur bersama Jane. Dengan segera Douglas pergi ke lab komputer untuk berbicara dengan Jason, namun tidak butuh waktu lama bagi Douglas untuk segera menyadari bahwa saat ini dia tidak sedang berbicara dengan Jason, melainkan dengan tubuh Aston. Dia mencoba untuk terlibat dalam percakapan secara normal, namun Aston segera menodongkan senjata dan menekan Douglas untuk memberikan jawaban atas pertanyaannya. Tidak memiliki pilihan, Douglas pun akhirnya mengungkapkan bahwa sebenarnya mereka tidak sedang berada di dunia nyata, melainkan berada di dalam dunia simulasi yang diprogram menggunakan perangkat komputer. Untuk meyakinkannya, Douglas membawa Aston ke lantai 13, tempat di mana semua dunia virtual dan seisinya diciptakan. Meski awalnya sempat kebingungan, namun secara perlahan Aston mulai menyukai tempat ini dan bahkan menurunkan senjatanya untuk menghirup udara segar. Namun di saat yang bersamaan, David yang berasal dari tahun 2024 kembali mengambil kesadaran Douglas dan langsung membunuh Aston di sana. Dia kemudian menemukan Jane yang sedang berada di apartemen Douglas. Merasa cemburu, David mencoba untuk membunuhnya. Namun sebelum dia dapat melakukan apapun, detektif McBain tiba-tiba muncul dan langsung menembak David hingga tewas. Dan kini tampaknya sang detektif juga mulai menyadari bahwa mereka sedang berada di dalam simulasi komputer. Sebelum berpisah, detektif McBain juga sempat meminta Jane untuk tidak lagi mengganggu karakter mereka begitu Jane kembali ke dunia nyata. Adegan kemudian beralih ke dunia nyata di tahun 2024, di mana kematian David dalam simulasi tahun 1997 membuat kesadaran Douglas berpindah ke dalam tubuh asli David yang berada di dunia nyata tahun 2024. Dia cukup terkejut saat terbangun di sebuah rumah besar tempat dia akhirnya bertemu dengan Jane yang asli. Jane kemudian membawa Douglas ke balkon untuk menunjukkan padanya pemandangan dari dunia teknologi di tahun 2024. Namun kejutan tidak hanya di situ, karena Fuller versi 2024 ternyata masih hidup dan terlihat sangat sehat. Film kemudian berakhir dengan dunia nyata 2024 yang menyusut menjadi garis citra digital yang mengisyaratkan bahwa sebenarnya dunia tahun 2024 ini juga merupakan sebuah simulasi yang lain.
menarik. Apa jangan-jangan dunia kita juga merupakan sebuah program komputer? Apakah belakangan ini kalian tidak mengingat pernah melakukan sesuatu? Kalau iya, mungkin ada seseorang dari dunia nyata yang sedang memakai karakter kalian. Jadi saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Silahkan like kalau suka videonya, silahkan dislike kalau tidak suka. Sampai jumpa di simulasi berikutnya dan bye-bye.